Berlatar belakang di sebuah wilayah pegunungan es di Amerika, kisah berfokus pada seorang koboi bernama Jesse saat beliau mengantarkan penumpang wanitanya bernama Elena menuju ke TKP tempat tinggal pacarnya yang ada di pegunungan es tersebut. Keeps the place from burning down. Sampainya di TKP pacar Elena bernama Spencer, Jesse pun mengingatkan keduanya untuk menelpon dirinya jika seandainya memerlukan bala bantuan, mengingat dia memiliki keahlian dalam memperbaiki segala macam benda layaknya seorang kuli. Didn't you say this was a cabin? Masuk ke dalam rumah, Elena pun menunjukkan rasa takjubnya pada dekorasi ruangan yang terpampang di rumah Spencer, termasuk menunjukkan rasa penasarannya pada sebuah lukisan yang ada di tengah dinding ruangan. Saat Spencer pun memberitahukan bahwa lukisan itu dibuat oleh seorang putri tertua dari pemilik rumah ini sebelumnya. I have some in me, you know. You're like a 21st century Jeremiah Johnson. You know, it's been so weird here on Keesokan harinya Elena dan Spencer pun memutuskan untuk bermain ski. Namun dikarenakan Elena belum mahir dalam memainkannya, Spencer pun meminta bantuan pada si pemandu untuk mengajarinya. Dengan setelah cukup lama bermain ski, keduanya pun memilih menghangatkan tubuhnya di kolam air panas, tetapi merasakan air yang digunakannya tak terlalu panas, Spencer pun memutuskan menelepon Jesse untuk memperbaiki segala macam kerusakan yang dialami di rumahnya. Alright. Think you can do it? Figure it out. All right. Jesse, Over here. Di tengah guyuran hujan salju, Elena pun yang merasa gabut memilih untuk berjalan-jalan sejenak di sekitar wilayah pegunungan es. Saat ketika berhenti di suatu wilayah, ia pun menemukan Jesse bersama para rekannya sedang melakukan penebangan pohon. Tetapi ketika melakukan mode mengintipnya ini, Jesse pun yang mengetahui keberadaannya menyuruhnya untuk bergabung bersama kelompoknya. Namun Elena pun yang tampak takut terhadap mereka memutuskan untuk pergi kembali ke rumahnya. Dengan setelah sampai di sana, Spencer pun memberitahukan tentang dirinya yang akan pergi kembali keluar kota dalam agenda melakukan bisnis, sehingga memungkinkannya akan meninggalkannya di tempat ini sendirian. Oleh sebab itu tak mau meninggalkan ayangnya itu sendirian, ia pun menyarankan Elena untuk ikut pergi bersamanya. Tetapi di sini Elena pun memilih untuk menolaknya dengan alasan bahwa dirinya baru tiba di sini dan sulit baginya untuk meninggalkan tempat senyaman ini. Berbekal tutorial memasak di YouTube, Elena pun memilih untuk membuat roti guna mengisi kekosongan harinya tanpa Spencer. Tetapi di tengah mode memasaknya itu, Jesse pun tiba-tiba datang dan memberitahukan tentang dirinya yang ingin memperbaiki segala macam kerusakan di rumahnya berdasarkan permintaan dari Spencer sebelumnya. We'll see. Dengan ketika Jesse melakukan perbaikan pintu, Elena pun menawarkannya berupa minuman kaleng bir dan roti panggang hasil buatannya. Saat Jesse pun memuji kelezatan roti panggangnya, ya menurutnya saja bisa dijualnya secara online di aplikasi Meta. must be from the same place. Road. 3 hari pun berlalu, Spencer pun akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Saat ia mulai memeriksa setiap sudut ruangan, mencoba untuk melihat semua hasil perbaikan dari Jesse, dan tadi diduga menemukan sebuah kaleng bir, sehingga buahnya pun yang merasa curiga mempertanyakan hal ini pada Elena. Saat Elena pun hanya menanggapinya secara santuy, dengan bilang bahwa ia menawarinya minuman bir, bertujuan untuk membantunya menghangatkan dirinya dari situasi dingin. This time of the year. Just a heads up. Spencer pun memanggil kembali Jesse untuk memperbaiki saluran pembuangan kotoran di rumahnya, dikarenakan ia ingin menyambut temannya yang akan datang. Dengan tak lama kemudian, teman Spencer bernama Thomas dan Ginny pun akhirnya datang. Saat Spencer pun segera menyambutnya dan mengajak keduanya untuk masuk ke dalam ruangan. Sebelum kemudian Thomas pun menunjukkan rasa penasarannya tentang lukisan di dinding ruangan dan berniat untuk membelinya. Tetapi di sini Spencer pun tampak menolaknya dengan beralasan bahwa lukisan itu sangatlah mahal. $500,000. It's worth 2.
His stuff was shit, but he had... Namun di tengah perbincangan keduanya, Jesse pun memberitahukan tentang tugas perbaikannya yang telah selesai serta berniat untuk pulang. Tetapi di sini Spencer pun menahannya dan menyuruhnya untuk sejenak bergabung bersama mereka. Sebelum kemudian ia yang mengetahui Jesse mahir dalam bermain gitar, menyuruhnya untuk membawakan sebuah lagu guna menghibur kedua temannya yang membuat Jesse pun hanya bisa menurutinya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar. Malam hari pun tiba. Ketika Elena sedang memasak, Jesse pun tiba-tiba datang dan mengungkapkan ketertarikannya akan sosok Elena. Namun di tengah perbincangan keduanya, Spencer pun tiba-tiba muncul dan merasa heran melihat sosok Jesse yang nongol di rumahnya. Ia pun mempertanyakan mengenai gerangan maksud kedatangannya. Saat Jesse pun beralasan bahwa kedatangannya kali ini berniat memperbaiki shower air panas di rumahnya dengan dirinya sudah membawakan alatnya. Menyebabkan Spencer pun hanya bisa mempersilakannya dan menemaninya dalam perbaikan itu sembari berbincang-bincang padanya tentang permainan gitar. Sebelum kemudian Spencer pun membahas tentang hal serius tentang Jesse yang menurutnya menyukai Elena, sehingga Bonnya pun pertanyakan hal ini padanya. Like you, cowboy. You like that? Know what that makes her to blokes like us. Tetapi di tengah percakapan keduanya, listrik rumah pun tiba-tiba padam, dengan Elena pun dirundung rasa ketakutan dengan memanggil nama Spencer. Saat Spencer pun menyuruhnya untuk tetap tenang, mengingat situasi ini hanya terjadi sementara. Not anymore. Menunggu hidupnya listrik, berbekalkan sepotong lilin, ketiganya pun memutuskan untuk mengadakan makan malam. Namun di tengah situasi dinner itu, mereka pun mendengar suara dari bawah ruangan, menyebabkan Jesse pun yang merasa ada maling tak diundang masuk, memutuskan untuk memeriksanya hanya berbekal pisau daging. Dan betul saja tak lama Jesse pergi dari ruangan, dua komplotan maling pun datang untuk memeriksa seluruh penjuru ruangan. Dengan ketika keduanya melakukan pemeriksaan, Elena pun yang tampak nekat berniat menghabisi keduanya menggunakan sebilah pisau. Namun hal itu pun langsung digagalkan salah satu maling yang tanpa basa-basi langsung mengajarnya. Tetapi ketika Elena masih dalam situasi suramnya ini, Jesse pun secara heroik tiba-tiba datang menyelamatkannya. Yeah, I remember you from the forest. Pasca kejadian itu, Isilov sekitar pun mulai melakukan olah TKP kejadian, menemukan tak adanya tanda-tanda bukti pencurian. Tetapi di sini Spencer pun bersikeras ke bawah komplotan maling itu, menginginkan lukisan yang ada di dinding rumahnya. Namun demikian si Isilov pun tampak meragukannya dengan menyarankan keduanya untuk pergi sementara dari kediamannya menyewa sebuah hotel. Akan tetapi Spencer pun secara mentah-mentah menolaknya dengan bersikeras tetap tinggal di kediamannya. Let's go. Last I checked, it was still legal. Keesokan harinya, Spencer pun berlatih tinju secara mandiri di rumahnya, bertujuan melindungi dirinya jika sewaktu-waktu berada dalam bahaya seperti kejadian sebelumnya. Dengan ketika melakukan pelatihan tinju itu, ia pun memberitahukan pada Elena tentang kedua komplotan maling yang memasuki rumah mereka sebelumnya. Berdasarkan info dari polisi, merupakan mantan napi dari penjara bagian Colorado yang ternyata satu angkatan sama seperti Jesse. Dengan beliau ternyata menyamarkan identitasnya, sehingga Bonnya pun mengingatkan Elena untuk menghabisinya jika sewaktu-waktu bertemu dengannya. Spencer dan Elena pun memutuskan untuk bermain ski. Namun ketika keduanya pulang ke TKP kediamannya, mereka pun menemukan Jesse sedang membongkar lantai papan rumah. Saat Spencer pun yang muak akan kehadirannya, terlebih lagi ia sama sekali tak pernah memintanya untuk memperbaiki lantai papan itu, menyuruhnya untuk bergegas pergi dari wilayah kediamannya. Let me know you need any help. Elena pun mulai menyusun rencana untuk memokatkan Jesse saat ia memilih salah satu pohon untuk diletakkannya sebilah pisau dan mulai mencari tahu informasi tentang lukisan di dinding rumah Spencer.
Dengan ketika ia melakukan tindakannya ini, Spencer pun tiba-tiba datang dan menunjukkan isi paketnya yang baru saja dibelinya di aplikasi Oren berupa sebuah pistol yang ditujukan untuk menghabisi Jesse. Amir, trust me, I know what the fuck I'm doing. Yes, we'll take it. Singkat cerita, keesokan harinya, Spencer pun melatih keterampilan hebatnya dalam bermain ski. Namun naas ketika terus bermain, ia pun secara menyuramkan mengalami insiden tak mengenakan, terjun dari jurang yang mengakibatkan kakinya pun patah. Dengan ketika dirinya meraung kesakitan meminta pertolongan, Jesse pun tiba-tiba datang dan melontarkan ejekannya atas insiden menyuramkan yang dialaminya. Terlebih lagi dengan kondisi yang dialaminya ini, ia pun tak segan-segan akan merebut Elena serta segala hal yang dimilikinya. Sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Please, somebody help me! Help's on the way. Pergi meninggalkan Spencer, Jesse pun menuju ke salah satu rumah. Namun ketika ia berusaha memasukinya, tanpa diduga salah satu komplotan bandit sebelumnya pun mengikutinya. Tetapi tepat ketika si bandit itu baru saja memasuki rumah, tiba-tiba Supposed to just take the fucking painting and leave. pasca menghabisi si bandit, Jesse pun memutuskan untuk kembali ke TKP kediaman Spencer dan bertemu dengan Elena saat keduanya pun terlibat dalam percakapan sembari meminum secangkir teh panas. Tetapi di tengah percakapan, Elena pun tanpa diduga menyiram Jesse dengan teh panasnya dan memutuskan untuk ngibrit kabur meninggalkannya. Saat ini pun menyebabkan Jesse bergegas mengejarnya yang mengakibatkan adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan. Sampai pada akhirnya Elena pun berhenti di hamparan pepohonan dan tanpa diduga menusuk Jesse sampai maukan menggunakan pisau yang disembunyikannya di pohon sebelumnya. Dengan setelah memokatkan Jesse, ia pun memutuskan untuk pergi dari wilayah pegunungan es menggunakan sebuah mobil, serta tak lupa pula mencuri lukisan unik di dinding rumah Spencer, dan film pun akhirnya tamat. Ending yang menpululkan.